Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Parisya Indra Perdana SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Seni SD kelas 3F. Di sini saya Pinkatil Wajuni dengan akhiran NIM 291 akan mempresentasikan istilah-istilah dalam seni sastra dan kaitannya dengan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu approvo. Kata ini dalam bahasa Latin berarti mulai dari telur. Dalam dunia sastra, istilah ini digunakan untuk menggambarkan alur yang dimulai dari awal rangkaian cerita. Misalnya, sebuah cerita dimulai dengan masa kecil tokoh, meningkat ke masa remaja, selanjutnya masa tuanya. Yang kedua yaitu abayan. Istilah filologi yang diambil dari bahasa Inggris trivialization. Abayan adalah penghilangan atau pengubahan bagian naskah yang dianggap tidak berarti atau tidak dipahami oleh penyalin. Yang ketiga, absurd. Dari istilah bahasa Inggris disebut absurd. Makna kata absurd adalah tidak masuk akal, mustahil, menyimpang dari kebenaran atau logika umum. Yang keempat, adagium. Ungkapan tradisional yang diterima sebagai suatu kebenaran. Adagium ada hubungannya dengan istilah lain yang menyatakan suatu kebenaran umum seperti aforisme, maksim, pepatah, dan peribahasa. Di dalam teks sastra, khususnya fiksi dan drama, adagium sering ditemukan dalam dialog para tokohnya. Yang kelima yaitu adlib. Adlib adalah penambahan atau misalnya dengan improvisasi, kata-kata dan gerak dalam suatu pementasan. Adlib berasal dari bahasa Latin adlibitio atau dengan senang hati. 6. Afektasi. Tingkah laku atau tindak tanduk yang dibuat-buat untuk menimbulkan kesan tertentu pada orang lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita, rekaan, maupun drama. Yang ketujuh, ajukan. Dalam bahasa Inggris disebut conjecture. Ajukan adalah usaha perbaikan naskah didasarkan atas dugaan yang berlandaskan hasil penelitian ilmiah. Yang kedelapan ada aksen. Ucapan dialek atau logat bahasa tertentu yang digunakan pelaku dalam cerita untuk menyatakan kedaerahannya. Yang kesembilan, aksi. Aksi berasal dari bahasa Latin atau actus, yang dalam bahasa Inggris disebut action atau activity. Aksi adalah satu prinsip dari drama, sikap gerak, gerik, tingkah laku, dan sebagainya, yang diperankan perilaku baik dalam cerita film, drama, maupun rekaan. Yang ke-10, acting. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu acting. Acting adalah gambaran perwatakan dramatik baik bersifat emosional maupun intelektual yang dinyatakan dengan suara, laku, gerak, dan mimik di hadapan penonton. Yang ke-11, aktris. Aktris dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah actress. Aktris adalah pemain drama atau bintang film wanita. Yang ke-12, akulturasi. Proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Yang ke-13, akumulasio. Akumulasio adalah gaya bahasa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan retorika atau berpidato dengan cara merangkai sejumlah kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dan menunjukkan arah pada klimaks. Yang ke-14 ada akustik. Kata ini berasal dari kata Yunani akoutikus yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Pengetahuan tentang akustik diterapkan pada arsitektur dan desain gedung atau desain ruang. Yang ke-15, aforisme. Dalam bahasa Inggris disebut aforisme. Maksud istilah ini adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang suatu sikap hidup atau tentang suatu kebenaran umum. Yang ke-16, afaresis. Dari istilah Latin afaeresis, pemenggalan huruf awal atau suku awal kata. Yang ke-17, agen pemain. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan casting agent. Maksudnya ialah orang yang bertugas mencari pemain untuk prosedur drama. Yang ke-18, affective fallacy. Dalam istilah bahasa Inggris berarti salah nalar atau sesat pikir dalam menilai karya sastra.
yakni dengan mendasarkan penilaian pada pengaruh emosional karya terhadap pembaca. Yang ke-19 yaitu akhir berbahagia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan happy ending. Maksud dari istilah ini adalah penyelesaian pertunjukan drama atau novel yang menggembirakan. Dan yang ke-20, akhir berduka. Dalam bahasa Inggris disebut unhappy ending atau sad ending. Maksud dari istilah ini ialah penyelesaian pertunjukan drama yang menyedihkan. Lalu, 5 kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama yaitu akumulasio. Dapat melatih siswa untuk mengenal dan menggunakan gaya bahasa dalam berbicara atau retorika, di mana dengan retorika ini bisa membuat pandai dan lancar dalam merangkai kata saat berbicara di depan umum. Berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu aksen. Dapat melatih siswa agar mengenal logat bahasa antar daerah satu dengan daerah lainnya. Logat bahasa tersebut merupakan keunikan atau karakteristik dari suatu wilayah atau daerah. Dan siswa juga dapat bertoleransi terhadap perbedaan logat bahasa yang ada. Berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Yang ketiga yaitu APOVO. Siswa dapat mengetahui alur dari sebuah cerita, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bagaimana suatu peristiwa dapat berhubungan dengan peristiwa lainnya. APOVO ini menggunakan alur maju, berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Yang keempat yaitu adlib. Dapat melatih siswa untuk berpikir kreatif secara bebas sesuai dengan keinginan masing-masing individu untuk menuangkan ide-idenya dalam suatu hal atau pementasan. Berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Dan yang terakhir yaitu akulturasi. Dapat membantu siswa dalam mengetahui hasil akulturasi seni sastra seperti hikayat, babat, syair, dan suluk, yang semuanya merupakan akulturasi antara seni sastra budaya Islam dengan budaya non-Islam yang dulunya digunakan dalam menyebarkan agama Islam. Berkaitan dengan mata pelajaran SBDP dan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai istilah-istilah dalam seni sastra dan kaitannya dengan dunia pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.